Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat sekalian, luar biasa ya teroris memang ini. Jadi sepertinya memang gerakan pembenci Pak Jokowi ini beranak pinang, sahabat. Jadi setelah panci teroris ini menjadi tersangka, ini muncul generasi barunya ini. Jadi dia juga bergenerasi. Luar biasa ya. Nah itulah bahwa memang mereka sudah merencanakan dengan baik. Jadi ketika fitnah yang dia bangun selama ini tumbang, ya pasti akan selalu memunculkan fitnah baru. Sama dengan mereka ini semua, ketika dia tumbang sudah menjadi tersangka, jadi dia akan selalu muncul penerusnya. Generasi barunya ini, sahabat, namanya Bun Joy. Bun Joy itu kepanjangannya bongkar ijazah Jokowi. Luar biasa. Personilnya nenek-nenek. Aduh, bukannya generasi muda, tapi nenek-nenek, sahabat. Nah sebelum kita lebih jauh untuk membahas lebih dalam, coba kita lihat dulu bersama-sama videonya. Saya Leonie Lydia, salah satu dari anggota tim Bun Joy. Saya latar belakang saya adalah akademisi, alumni ITB dan dosen di Unpas. Jadi setidaknya pengalaman dan pengetahuan saya cukup untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang sudah berlalu-lalu ini dengan, menurut saya ini lebih menyeluruh dan lebih terstruktur. Komisi Informasi Publik sudah disediakan oleh negara sebagai lembaga yang nanti akan memberikan atau menjamin transparansi dan akuntabilitas dari suatu dokumen atau informasi yang dihasilkan oleh badan publik. Nah di sini saya yakin UGM, kenapa kita ambil semuanya 5 sekaligus? Karena kita menyelesaikannya begini, kita akan memulai dari hilir di mana ijazah tersebut dihasilkan, di mana ini yang menghasilkan adalah UGM. Jadi kami akan bertanya ke UGM semua dokumen akademik Jokowi, mulai dari masuk dokumen akademik dari seorang mahasiswa, dari mulai masuk sampai dia di lulus sarjana. Itu yang kita minta. Beserta adalah prosedur, kebijakan, karena nanti jika ada perdebatan dalam dokumen, masalah mungkin format atau informasi-informasi yang harus ada, itu bisa kita lihat, kita kembalikan pada tersebut. Kemudian, nah sebetulnya ijazah atau dokumen akademik itu sifatnya pribadi kan ya. Tetapi karena ini pernah digunakan untuk jabatan publik, mulai dari Solo sampai KPU, maka kami juga akan meminta, karena dokumen ini perlu dikonsistenkan antara yang dihasilkan oleh UGM dengan apa yang sudah digunakan di KPU. Nah, lalu kenapa ada Polda? Ketika kami meminta ke UGM, kan prosesnya permohonan informasi publik itu adalah pertama membuat surat, itu ada waktu jawab, surat permohonan 10 tambah 7 hari, lalu dari pihak yang badan publik itu akan memberikan jawaban. Setelah itu kalau kita tidak puas, kita bisa memberikan surat keberatan dan itu akan dijawab oleh atasan dari PPID. Nah di sini kami waktu ke UGM itu sampai pada awalnya dinyatakan tidak dikuasai atau sudah ada di Polda. Ada di Polda, ada yang tidak dikuasai. Ada yang tidak ada. Nah, karena sampai dengan tidak dalam kekuasaan kami. Nah, karena ini adalah ijazah informasi publik, maka kami kejar itu ke Polda. Jadi inilah faktanya, sahabat ya, bahwa pembusukan terhadap Pak Jokowi memang sengaja dirancang untuk tidak pernah selesai. Jadi bukan karena ada bukti baru, bukan juga karena ada temuan baru, tapi karena mereka hidup memang dari kebencian itu sendiri. Mereka butuh isu ini, saya kira, untuk survive, untuk relevan dalam konteks hari ini.
agar mereka punya panggung. Karena tanpa memukul Pak Jokowi, mereka hanyalah bayangan yang tidak diperhitungkan siapapun. Dan kalau kita lihat polanya, sahabat-sahabat perhatikan saja, satu kelompok tumbang maka muncul kelompok baru. Satu provokator sudah diproses hukum, muncul provokator pengganti. Padahal ini adalah merupakan narasi basi, tapi tetap dihangatkan lagi. Semuanya diproduksi dengan tujuan yang sama saya kira, yakni merusak nama Pak Jokowi. Tidak peduli berapa kali fakta sudah memukul mereka dengan telak, tapi mereka tidak jerah. Sebab targetnya cuma satu, bagaimana isu ini terus berkembang di media sosial agar rakyat percaya bahwa memang Pak Jokowi orang yang bermasalah. Itu saja targetnya, dan ini akan terus berjalan sampai 2029. Sampai kemudian Pak Prabowo mengambil kesimpulan nanti di ujung agar Pak Prabowo tidak lagi memanggil Gibran sebagai wapresnya. Itu salah satu targetnya itu. Sebab kalau Gibran masih jadi wapres, otomatis 2034 itu jalan mulus bagi Gibran untuk menjadi presiden, dan itu yang mereka sangat takutkan. Oleh karenanya Pak Jokowi harus habis dan harus dimulai dari Pak Jokowi. Makanya jangan heran setelah trio kuek-kuek ini, teroris, masuk jurang hukum, ya sekarang panggung diisi oleh kelompok baru. Dulu saya berpikir mungkin Bonatua yang akan mengisi panggung itu. Ternyata yang mengisi namanya kelompoknya itu Bonjoy, singkatan dari bongkar ijazah Jokowi. Dan yang miris karena diisi oleh seorang perempuan tua yang dijadikan sebagai ujung tombak. Seolah-olah mereka kehabisan stok orang waras untuk dipasang di depan. Oleh karena itu menurut saya ini bukan saja hal yang aneh, tapi ini adalah merupakan bentuk keputusasaan tingkat dewa, sahabat. Bagaimana tidak? Mereka sudah kehabisan amunisi, tidak punya lagi data, tidak punya lagi riset, bahkan tidak punya lagi yang namanya kredibilitas, tapi masih memaksa memelihara isu ijazah hanya demi mempertahankan ekosistem kebencian yang sudah terlanjur dia tebarkan di masyarakat. Dan saya melihatnya Bonjoy ini ibarat ketika pemain inti sudah hancur, maka ini adalah pemain cadangan yang paling di belakang. Jadi ada pemain cadangan, ada lagi di belakangnya pemain cadangan. Ini yang dipaksa tampil. Karena itu jangan pernah menganggap remeh gerombolan ini. Hati-hati. Walaupun kualitas personalnya meragukan, desain gerakannya tetap sama seperti sebelumnya, masif, sistematis, tapi kontennya omong kosong, sama betul-betul seperti yang dilakukan oleh orang yang sudah merasa ahli di atas ahli, yaitu teroris. Salah satu keahlian mereka ini kan seolah-olah mendapatkan temuan baru, seolah-olah mendapatkan data baru, seolah-olah ada pelanggaran besar di dalamnya. Padahal semua itu hanyalah fabrikasi isu sebenarnya yang diulang-ulang sejak bertahun-tahun yang lalu. Mereka ini kan bicara soal isu ijazah palsu ini dari tahun 2020 sebenarnya. Jadi 5 tahun lalu mereka sudah mulai bunyikan ini. Saya sendiri baru sadar bahwa ternyata kelompok Bonjoy inilah yang ternyata menggugat ke Komisi Informasi Publik soal ijazah Pak Jokowi. Saya tidak perhatikan selama ini penggugatnya. Artinya ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari teroris ya, agar isu ini tetap hangat sekalipun mereka nanti di penjara, sahabat. Karena memang targetnya sekali lagi bahwa pembusukan terhadap Pak Jokowi harus berjalan terus sampai 2029. Dan itu Panci sendiri yang pernah kecoplos bicara seperti itu di salah satu stasiun televisi. Makanya dari dulu saya bilang bahwa ini bukan gerakan yang sifatnya spontan, ini bukan isu yang organik yang tumbuh dari masyarakat bawah. Ini adalah gerakan politik, sahabat ya, yang disusung, diarahkan dan dikemas untuk menciptakan kesan bahwa betul-betul Pak Jokowi ini menyembunyikan sesuatu. Padahal faktanya orang yang memainkan isu ini satu persatu dipukul balik oleh hukum. Salah satu contohnya Bambang Tri, Sugi Nur, orang bermasalah semua ini. Lalu muncul lagi di belakangnya teroris. Ini juga sudah menjadi
tersangka bersama dengan 5 orang lainnya, termasuk Egy Sujana di dalamnya. Makanya saya bilang ini seperti Sokoci ya. Jadi kapal besarnya oleng, tenggelam, muncul Sokoci. Nah, inilah Bung Joy ini yang Sokoci. Makanya jangan berpikir ya bahwa ini kebetulan. Ini tidak kebetulan. Ini pola operasional ini. Dan mereka akan terus memproduksi wajah baru selama ada pendana dan agenda di belakang mereka. Makanya dari awal itu saya selalu bilang bahwa ini bukan soal ijazah sahabat. Ini tentang politik. Ini tentang dendang dan operasi menggiring opini publik untuk membusuki Pak Jokowi. Jadi kelompok Bung Joy ini hanyalah pion sebagai penerus daripada teroris yang sudah tumbang. Dia hanya alat, hanya wajah yang dipakai, lalu nanti akan dibuang ketika tidak berguna lagi nih orang. Pabrik kebencian di belakang mereka inilah sesungguhnya aktor utamanya. Pabrik yang sejak awal punya misi menghancurkan kepercayaan publik, menggoreng isu sampai panas, lalu menyalahkan pemerintah atas kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Dan ini kan lakon lama sebenarnya yang diulang terus, polanya sama. Makanya selama kebencian itu masih menguntungkan mereka, selama itu juga isu ini masih bisa diperdagangkan, mereka akan selalu menemukan generasi-generasi baru. Sekalipun itu sudah peot ya, tapi saya yakin itu juga bagian dari skenario-nya. Jadi kenapa mendorong orang tua perempuan lagi maju ke depan? Nah, itu juga bagian daripada skenario-nya sahabat, supaya orang pada segan semua mengomentari dia. Dan kasihan sekali sebenarnya nenek-nenek ini tadi. Luar biasa ya apa yang menjadi rencana-rencana mereka terhadap Pak Jokowi. Tapi yakinlah sahabat ya, siapapun juga dia, sekuat apapun mereka mencoba, pada akhirnya sahabat, yang namanya kebenaran akan tetap menghancurkan semua fitnah itu. Pabrik kebencian bisa saja berganti pemainnya, tapi yakinlah bahwa nasib mereka tetap akan sama, hancur berantakan oleh fakta. Yakini itu sahabat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.